Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Benar, saya hanya bisa menyimpannya di rumah. Setelah Kaisar Monster mengeluh kepada Jen Pufan. Hei, Jen Pufan, bisakah Anda lebih murah hati dan memberi saya 2 tel lebih setiap kali? 2 tel lebih? Jen Pufan berkedut. Teh Cue Sue hanya menghasilkan sedikit lebih dari 1 jin setiap 1000 tahun. Jen Pufan memberikan 1 tel masing-masing kepada Kaisar Iblis, Kaisar Monster, dan Master Istana Obat. Dan 2 tel kepada Kaisar Manusia, sehingga hanya menyisakan sekitar 5 tel untuk dirinya sendiri. Jika ia memberikan 2 tel lebih kepada masing-masing dari mereka, Jen Pufan tidak akan punya apa-apa untuk diminum. Jen Pufan tanpa sadar meraih teko. Hanya itu yang tersisa, jangan mencoba meminumkannya. Ketika Kaisar itu tak kuasa menahan tawa sambil memutar bola matanya, Jen Pufan berkata dengan serius. Jangan tertawa, tahukah Anda berapa harga 1 tel teh ini? Mendengar Jen Pufan benar-benar bertanya berapa harga teh Cue Sue, bertingkah seperti orang yang mencari untung. Ketiga Kaisar itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian Kaisar Manusia bercanda. Anda tidak berencana memotong uang teh dari dividend yang dibagikan kamar dagang kepada kami, kan? Kaisar Iblis juga bercanda. Saya dengar ada yang menawar 100.000 emas untuk meminta 1 sen, tetapi tidak diberi 1 pun. Jadi 1 tel setidaknya bernilai 1 juta emas. Jen Pufan, kita akan pemegang saham kamar dagang. 1 juta untuk 1 tel. Saya akan membayar Anda 2 juta. Bagaimana kalau Anda memberi saya 2 tel lagi setiap kali? King Horn langsung menyolok-oloknya. Saya akan menambahkan 1 juta lagi. Jen Pufan mengangguk. 4 juta? 2 tel lagi? Jen Pufan tersenyum ketir, mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Sambil memandangi teh harum di cangkir, ia berkata, meskipun bisa minum teh ini merupakan simbol status dan tak ternilai harganya, rasanya seperti... Sebagai tetua kamar dagang, saya harus mengakui bahwa segala sesuatu ada harganya. Saya jadi berpikir, jika saya menjual teh ini, berapa harga yang akan saya dapatkan? Jen Pufan menyatakan dengan percaya diri sebelum ketiga Kaisar sempat berbicara. Saya yakin pintu saya akan dibanjiri penawar. Berapapun harga yang saya tawarkan, pasti akan ada yang membelinya. Dan pasti akan ludes dalam sekejap. Percayakah Anda? Meskipun Jen Pufan mungkin membual, ketiga Kaisar memahami bahwa kata-katanya lebih dari itu. Ada makna yang lebih dalam. Pasti ada hal lain yang ingin dikatakan Jen Pufan. Sesuatu yang berkaitan dengan tujuan undangannya kepada ketiga Kaisar. Tanpa menyadari niat Jen Pufan, ketiga Kaisar tetap diam. Seperti yang diduga, melihat tatapan ketiga Kaisar yang tergerak, Jen Pufan melanjutkan. Anda hanya bisa percaya, karena saya satu-satunya pemilik teh ini dan produksinya terbatas. Sayalah yang menentukan harganya. Saya akan memberikan apapun yang saya mau, dan Anda bisa memilih untuk membelinya atau tidak. Siapapun yang menetapkan aturan yang menuai keuntungan terbesar, benar kan? Setelah mengucapkan kata-kata ini, hati 3 Kaisar merinding, dan tatapan mereka pada Jen Pufan semakin dalam. Meskipun Jen Pufan tidak mengatakannya, ketiga Kaisar itu tahu persis apa yang dimaksudnya. Pil obat adalah kebutuhan terbesar semua Dodi. Klan Zhou pernah makmur karenanya, dan istana obat telah tumbuh menjadi kekuatan tangguh yang menyaingi 3 klan besar. Jika klan manusia, iblis, dan monster dapat memonopoli pasar pil obat melalui aliansi pedagang, keuntungannya pasti akan sangat besar. Setidaknya permintaan mereka akan pil obat akan lebih longgar dari istana obat. Sepotong daging yang begitu besar dan menguntungkan pasti akan diincar oleh setiap faksi.
Dan Chen Bufan tak percaya ketiga kaisar itu tidak akan tergoda. Melihat ketiga kaisar itu semua tergoda tetapi tetap diam dan hati-hati, Chen Bufan berbicara di saat yang tepat. Perjalanan Xiaoyan ke istana obat untuk mencari istrinya awalnya adalah masalah kecil dan pribadi. Namun tak seorang pun dapat mengantisipasi eskalasi yang akan memuncak di hadapan kita semua. Bahkan klan Zhou yang memiliki kebencian mendalam terhadap istana obat dan berpihak pada Xiaoyan. Hal ini secara tidak sengaja menjadikan istana obat sasaran kritik publik untuk pertama kalinya. Jadi, memang tiga kaisar masing-masing memiliki sudut pandang mereka sendiri. Melihat ini sebagai peluang yang jelas karena mereka sudah memulai. Mengapa tidak memanfaatkan momentum ini? Mereka bisa bergabung baik secara terang-terangan maupun diam-diam untuk mendukung Xiaoyan, menggunakannya sebagai pion untuk melawan istana obat. Sekalipun Xiaoyan kalah, kepentingan ketiga klan akan tetap utuh. Dan jika Xiaoyan menang, pasar pil obat yang luas akan dikuasai oleh aliansi pedagang yang sahamnya dimiliki oleh ketiga klan. Mengapa tidak? Meskipun King Horan membenci gagasan untuk menggunakan Xiaoyan, ia tahu betul kebencian yang mendalam antara Xiaoyan dan istana obat, dan bahwa istana obat pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jika ketiga klan dan aliansi pedagang benar-benar dapat bersatu untuk mendukung Xiaoyan, keselamatannya akan semakin terjamin. Jadi Xiaoyan dapat secara efektif melenyapkan istana obat. Ia niscaya akan menjadi tokoh paling terpengaruh di benua Dodi. Pertumbuhannya di masa depan akan mulus, dan klan Xiu akan melonjak menjadi negara adidaya yang besar. Manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya bagi Xiaoyan. Ini merupakan perkembangan yang positif, sehingga King Horan tidak keberatan. Mengenai apakah Xiaoyan bersedia dijadikan pion, mereka sama sekali tidak khawatir. Itu bukan keputusan Xiaoyan. Istana obat tidak akan pernah membiarkan Xiaoyan lolos, memaksakannya untuk dimanfaatkan. Mereka yakin Xiaoyan akan sangat senang mendapatkan bantuan mereka dalam menghancurkan istana obat. Namun keinginan mereka sangat kuat. Meskipun ketiga klan dan satu aliansi niscaya memiliki keunggulan absolut, istana obat memiliki fondasi yang kuat, koneksi yang luas dan banyak klan afiliasinya. Sehingga menggulingkannya bukanlah tugas yang mudah. Lebih lanjut, jika ketiga klan dan satu aliansi bergabung, bagaimana kontribusi akan dibagi? Sejauh mana kontribusi mereka? Bagaimana Elisir akan dimurikan secara seragam setelah istana obat digulingkan? Bagaimana pasar Elisir di masa depan akan dibentuk? Bagaimana keuntungan akan didistribusikannya? Semua ini perlu didiskusikan dan diputuskan. Jadi ketiga kaisar merenungkan gagasan ini. Tetap diam. Karena Chen Bufan telah mengusulkannya, ia pasti memiliki rencana yang komprehensif. Patut disimak apa yang dikatakan Chen Bufan. Sepertinya Chen Bufan telah mengantisipasi hal ini dan dengan yakin menyatakan, setelah menggulingkan istana obat, saya mengusulkan pembentukan serikat alkemis untuk menggantikannya. Namun, penjualan pil obat harus sepenuhnya ditangani oleh aliansi pedagang. Ketiga kaisar mengangguk. Menggantikan serikat alkemis berarti mewarisi monopoli istana obat. Namun, jika penjualan pil obat dipisahkan dari aliansi pedagang dan kontrak komersial ditangani antara aliansi pedagang dan serikat alkemis, hubungan tersebut akan terbatas pada pasokan dan penjualan. Serikat alkemis tidak akan lagi memiliki monopoli pil obat seperti yang dimiliki istana obat. Dan sebagai gantinya, aliansi pedagang akan mendominasi pasar pil obat. Meskipun ketiga kaisar tampaknya mengantisipasi kekayaan yang tak terbatas, namun siapakah pemimpin serikat alkemis yang tepat? Tanpa seorang pemimpin yang memiliki otoritas tak terbantahkan di antara para alkemis, bagaimana mungkin mereka dapat mengendalikan para alkemis yang sulit diatur ini? Tapi Chen Bufan telah bersiap untuk ini dan melanjutkan. Saya sarankan Yu Otian memimpin persekutuan alkemis. Bagaimana menurut Anda?
Meskipun klan Yo menolak, selain Danceng, penguasa istana obat, Yo Otian tak diragukan lagi adalah yang paling bergengsi di antara para alkemis. Ini bukan hanya karena kejayaan klan Yo di masa lalu. Juga bukan hanya karena Yo Otian adalah alkemis tingkat 7 yang telah lama berkecimpung. Tetapi juga karena harga diri Yo Otian yang tak tergoyahkan. Semua alkemis memiliki harga diri dan mereka paling mengagumi mereka yang memiliki harga diri. Terlebih lagi, klan Yo mendukung Xiaoyan. Sekutu 3 klan dan 1 aliansi. Oleh karena itu, Yo Otian tak diragukan lagi adalah orang yang paling tepat untuk memimpin persekutuan alkemis. Saya setuju. King Huren adalah yang pertama berbicara. Lagi pula, Yo Otian adalah Grandmaster Xiaoyan dan dukungannya terhadap Xiaoyan tak kalah tegasnya dengan King Huren. Jika klan Yo dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali menjadi lebih kuat, itu akan menjadi dorongan signifikan bagi pertumbuhan Xiaoyan. Jadi King Huren tentu saja mendukungnya. Saya juga tidak keberatan. Jin Zhongfu pun menyetujui. Klan Yo adalah milik ras manusia dan sebagai kaisar manusia, bagaimana mungkin Jin Zhongfu keberatan? Kaisar Monster juga mengangguk setuju. Siapapun yang memimpin persekutuan alkemis tidak mungkin berasal dari klan Monster yang tidak ahli dalam alkimia. Dan Kaisar Monster sama sekali tidak tertarik dengan gagasan itu. Meskipun ketiga kaisar sepakat bahwa Yo Otian akan memimpin persekutuan alkemis di masa depan yang secara efektif mencapai konsensus tentang apakah akan bergabung untuk menggulingkan istana obat. Detail lainnya, seperti kapan harus bertindak, bagaimana keuntungan akan dibagi, dan seberapa besar upaya yang akan disumbangkan masing-masing klan. Hanyalah detail yang harus dinegosiasikan. Wajah Jin Pufan berseri-seri puas dan ia berkata, karena ini usulan saya, Kamar Dagang tentu akan mengerahkan segenap upaya. Jika mereka ingin menghancurkan istana obat, bagaimana mungkin mereka berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa? Pertempuran berdarah tak terelakkan. Aliansi pedagang kekurangan pasukan militer yang kuat. Jadi bukankah tekanan perang pada akhirnya akan jatuh terutama pada ketiga klan? Aliansi pedagang hanya akan berkontribusi secara finansial. Dan bukankah ketiga klan juga akan berbagi uang itu? Jin Pufan, Anda benar-benar cerdik. Gumam tiga kaisar dalam hati. Namun, struktur aliansi pedagang mengharuskan mereka hanya bisa berbuat sebatas itu. Untuk menghancurkan istana obat, mereka pasti akan menghadapi amukan yang tak tergoyahkan. Ketiga klan harus bersatu dan mengerahkan segenap upaya untuk memastikan keberhasilan, meminimalkan korban, dan melindungi Xiaoyan yang menanggung beban serangan, agar tidak jatuh ke jurang yang tak bisa dikembali. Mata King Huren berbinar penuh tekad saat dia mengatakan, klan iblis saya akan melakukan yang terbaik. Mereka bilang Kaisar Iblis mengerti gambaran yang lebih besar, dan itu benar. Puji Zhen Pufan, seperti yang diharapkan dari Zhen Pufan yang terkenal cerdik, pujiannya yang tampak spontan mengkhianati kekhawatirannya. Bahwa Zhen Zhongfu dan Raja Monster mungkin dimotivasi oleh keegoisan dan gagal berusaha sekuat tenaga yang berpotensi merusak situasi ini. Ia menekan mereka, memaksa mereka untuk menunjukkan dedikasi penuh mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak mendengar ini? Bibir mereka berkedut. Meskipun hubungan pribadi King Huren dan Xiaoyan sudah diketahui, bagaimana mungkin masalah sebesar itu diputuskan hanya berdasarkan koneksi pribadi? Bahkan para iblis yang terlemah dari 3 ras telah mempertaruhkan segalanya. Jadi bagaimana mungkin manusia dan iblis mampu menahan diri? Jadi Zhen Zhongfu tidak punya pilihan selain mengatakan, aliansi pedagang dan para iblis sama-sama mengerahkan segalanya. Bagaimana mungkin kita manusia tertinggal? Tentu saja kita juga akan mengerahkan segalanya. Hasilnya sudah ditentukan. Zhen Pufan menatap Raja Monster dan senyum lembut tersungging di wajahnya. Raja Monster juga tersenyum tipis menanggapi, kemudian dia berkata,
Tentu saja, ras monster saya tidak akan menghalangi kalian. Kami pasti akan mengimbangi kalian. Kemudian mengganti topik. Namun, jika pertempuran besar terjadi, prajurit terkuat ras monster saya akan dibutuhkan di garis depan. Akibatnya, korban ras monster saya niscaya akan jauh lebih besar daripada kalian. Yang berarti, saya akan membayar harga yang lebih besar daripada kalian. Karena itu, saya berharap dapat menerima bagian keuntungan yang lebih besar setelahnya. Memang keempat monster tua berkumpul di puncak Zue-Zue, semata-mata untuk keuntungan, dan keuntungan sebanding dengan usaha. Usulan Raja Monster masuk akal. Masing-masing dari ketiga ras memiliki kekuatannya sendiri. Ras monster jauh lebih kuat secara fisik daripada manusia dan iblis. Dalam pertempuran terakhir untuk menghancurkan istana obat, mereka niscaya akan berada di garis depan, memikul tanggung jawab berat untuk menyerang dan bertahan. Korban mereka pasti akan lebih besar daripada manusia, iblis, dan aliansi pedagang. Jika keuntungan dibagikan sesuai dengan bagian sebelumnya yang dimiliki oleh ketiga ras dan aliansi pedagang, ras monster akan menderita. Kuenya begitu besar, kenapa harus khawatir dengan bagian kue yang kecil? Lagi pula ini memonopoli produksi dan penjualan ramuan. Zhen Pufan sudah merencanakan ini dan berkata sambil tersenyum. Selama semua orang bekerja sama, semuanya bisa dinegosiasikan. Kaisar Monster, saya sudah mempertimbangkan ini untuk klan monster Anda. Oh, ceritakan pada saya. Jelas, siapa yang tidak peduli soal kepentingan. Ketiga kaisar itu menatap Zhen Pufan ingin tahu bagaimana rencananya untuk membagi keuntungan di masa depan. Zhen Pufan melirik ketiga kaisar itu satu persatu, lalu berkata sambil tersenyum. Situasi seperti ini sepenuhnya karena leluhur klan monster tiba-tiba datang mendukung Xiaoyan, dan korban klan monster mungkin lebih besar daripada kita. Jadi saya sarankan agar kamar dagang dan klan manusia dan klan iblis masing-masing menyumbang 1% untuk memberi kompensasi kepada klan monster. Bagaimana menurut Anda? Meskipun itu hanya 1%, tetapi King Horan dan Zhen Zhongfu mengangguk setuju. Klan monster mendapat tambahan 3% bagian, yang pada dasarnya memenuhi harapan Kaisar Monster, dan Kaisar Monster pun mengangguk setuju. Tapi, Zhen Pufan masih punya hal lain untuk dikatakan. Ia menyesap tehnya, menata kata-katanya dan berkata, meskipun kita yang memimpin penghancuran istana obat kali ini, dan kita sepenuhnya mendukung dan berpartisipasi, kita melakukannya karena Xiaoyan. Meskipun kita membela Xiaoyan yang dibalas oleh istana obat, karena kita tidak tahan istana obat menindas yang lemah, dan kita ingin menegakkan keadilan. Jadi, di permukaan Xiaoyan akan menjadi pemimpin, dan kita harus mempertimbangkan klan Xiao dalam pembagian keuntungan. Selain itu, pembentukan serikat alkemis masih bergantung pada klan Yo. Jadi dalam pembagian keuntungan, kita harus mempertimbangkan klan Yo. Bagaimana menurut Anda? Melihat itu hanya King Horan yang mengangguk, sementara Zhen Zhongfu dan Raja Monster sedikit ragu. Jadi Zhen Pufan berkata lagi, jangan khawatir, bagian klan Xiao dan Zhou tidak akan banyak, dan mustahil untuk banyak. Lagi pula, klan Zhou mendapatkan keuntungan secara cuma-cuma, dan mereka baru berkontribusi setelahnya. Sebenarnya, kita membantu Xiaoyan menghadapi istana obat. Tanpa kita tidak diketahui apakah Xiaoyan akan dihancurkan oleh istana obat. Lagi pula, saya sedikit mengenal Xiaoyan. Selama kita tidak memutuskan pembagian tanpa memberitahunya, dia tidak akan picik, dan hasilnya pasti tidak akan mengecewakan kita. Zhen Zhongfu dan Raja Monster pelan mengangguk setuju. Kemudian Raja Monster berkata, apakah benar jika dipahami seperti ini? Di masa depan, aliansi pedagang akan memesan ramuan berdasarkan permintaan. Harganya akan dinegosiasikan antara aliansi pedagang dan persekutuan alkemis. Persekutuan alkemis kemudian akan membeli bahan obat dan memurnikan ramuan untuk memenuhi pesanan. Mendapatkan keuntungan dari pemurnian ramuan, sementara aliansi pedagang akan meraup keuntungan dari penjualan ramuan.
Jen Bufan mengangguk dan menggelengkan kepala lalu berkata, kurang lebih begitu. Namun persekutuan alkemis tidak akan memiliki hak untuk membeli bahan obat sendiri. Semua bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil harus dibeli dari aliansi pedagang. Dengan kata lain, aliansi pedagang tidak akan memonopoli penjualan pil obat, tetapi juga memonopoli atas operasional bahan obat. Dengan ini akan memaksimalkan keuntungan kita. Bukankah itu terlalu kasar? King Huran keberatan. Pasti akan ada banyak masalah dan perselisihan mengenai kualitas, harga, kuantitas, dan waktu pengiriman bahan obat. Raja Monster yang setuju dengan pendapat King Huran mengangguk dan berkata, ini memang tidak pantas dan berlebihan. Ini pasti akan ditentang keras tidak hanya oleh para alkemis, tetapi juga oleh faksi-faksi kecil dan menengah yang sumber pendapatan utamanya adalah perdagangan bahan obat. Bagi raja suatu klan, meskipun keuntungan penting, keseimbangan kekuasaan bahkan lebih krusial. Jika bahkan hak untuk memperdagangkan bahan obat dimonopoli oleh aliansi pedagang, urat nadi ekonomi beberapa klan akan berada di tangannya. Hampir semua ras dan keluarga akan tunduk pada aliansi pedagang. Dan aliansi pedagang akan dengan cepat menjadi lebih kuat dan lebih sulit dihadapi daripada istana obat saat ini. Hal ini terutama penting karena Jen Bufan dan Jen Zhongfu bersaudara. Jika aliansi pedagang bergabung dengan umat manusia untuk menghadapi iblis dan monster, mereka akan sangat sulit dikalahkan. Mendengar itu, Jen Bufan sangat frustasi dengan penolakan tegas Kaisar Iblis dan Kaisar Monster terhadap memonopoli bahan obat oleh kamar dagang. Tetapi ia tetap tersenyum dan bertanya, apa maksud kalian berdua? Kamar dagang boleh menjual pil yang dibuat oleh persekutuan alkemis secara eksklusif. Tetapi persekutuan alkemis dan para alkemis seharusnya diizinkan untuk bebas memilih dari siapa mereka akan membeli bahan obat. Dengan begitu, mereka akan memiliki motivasi yang lebih besar. King Huran menyatakan hal ini dengan nada yang tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Dan Kaisar Monster segera setuju. Ya, ini adil dan akan mencegah penjualan bahan obat berkualitas rendah dan memanipulasi harga yang tidak wajar. Bagaimana menurut Anda, saudaraku? Jen Bufan bertanya kepada Jen Zhongfu. Ia tidak mencari dukungan Jen Zhongfu. Ia tahu betul bahwa bahkan dengan dukungan Kaisar Manusia, Jen Zhongfu, Kaisar Iblis, dan Kaisar Monster sama-sama menentang usulan tersebut. Ia hanya ingin mencapai konsensus formal. Jen Zhongfu, seorang tokoh berpengalaman, tentu saja memahami alasan sebenarnya Kaisar Iblis dan Kaisar Monster menentang usulan ini. Jadi dia berkata, Kaisar Iblis dan Kaisar Monster benar. Pengelolaan bahan obat tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh aliansi pedagang. Baiklah. Meskipun menyesal, Jen Bufan dengan senang hati menerimanya. Bagaimana mungkin ia tidak senang? Meskipun ia tidak mendapatkan Long dan Su mengamankan hak penjualan eksklusif yang didambakan untuk ramuan tersebut dengan aliansi pedagang, telah mencapai tujuan mengundang 3 kaisar. Jadi Jen Bufan berkata, kalau begitu selanjutnya keuntungan dari ramuan persekutuan alkemis akan dibagi di antara kami berempat. Ditambah klan Yo dan klan Shio, totalnya 6 orang. Keuntungan dari ramuan aliansi pedagang akan dibagi di antara kami berempat. Ditambah klan Shio, totalnya 5 orang. Pembagian spesifik akan ditentukan setelah berkonsultasi dengan Xiuyan. Sedangkan untuk klan Yo, mereka tidak punya alasan dan hak untuk tawar-menawar. Berikan saja apapun yang mereka inginkan. Tidak ada keberatan kan? Ya, ketika Kaisar mengangguk setuju. Jen Zhongfu mengerjap dan bertanya, setelah menggulingkan istana obat, bagaimana kita akan membaginya? Haruskah kita membahas ini juga? King Huran dan Raja Monster terdiam. Cangkir tan mereka menempel di bibir, mata mereka berbinar-binar. Memang, dengan memonopoli mereka di pasar ramuan, istana obat
pasti telah mengumpulkan kekayaan yang tak terbayangkan. Siapa yang tidak iri? King Horan dan Raja Monster menatap Zhen Zhongfu, dan ketika kaisar itu menoleh ke Zhen Bufan, ingin tahu bagaimana ia merencana membagi kekayaan sebesar itu. Zhen Bufan tertawa senyum licik. Sejak ia memikirkan ide untuk memanfaatkan konfrontasi klan Xiao dengan Istana Obat sebagai kesempatan untuk menyatukan ketiga klan dan menggulingkan Istana Obat, dia telah mengincar kekayaan Istana Obat. Dan tentu saja ia sudah merencanakan bagaimana cara mendistribusikannya. Jadi dia berkata dengan yakin, sulit bagi kita untuk memperkirakan kekayaan Istana Obat secara pasti. Tetapi saya rasa 1/10-nya saja sudah cukup untuk mengkompensasi kita dan klan Xiao atas korban perang. 9/10 sisanya harus dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati antara keempat klan kita dan klan Xiao. Bagaimana? Usulan Zhen Bufan masuk akal dan adil, dan ketika kaisar mengangguk setuju. Dengan pembagian keuntungan, masalah itu selesai. Ketika kaisar dan Zhen Bufan bersantai, hampir bersamaan menyesap cangkir teh mereka. Namun Zhen Zhongfu merutkan kening. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Ia meletakkan cangkir tehnya dan bertanya kepada Zhen Bufan. Bufan, apakah Istana Obat telah mengambil tindakan terhadap Xiao baru-baru ini? Kekhawatiran Zhen Zhongfu bukannya tanpa alasan. Mengingat kekuatan klan Xiao saat ini, mereka tidak akan berani memprovokasi Istana Obat secara proaktif. Mereka pasti akan menahan diri. Dan jika Istana Obat yang mengintimidasi oleh klaim leluhur klan Monster, bahwa Xiao memiliki hubungan dengannya, benar-benar mencabut masalah ini. Tidak akan ada gesekan antara kedua belah pihak, apalagi perang. Bukankah itu akan membuat diskusi antara ketiga klan dan aliansi pedagang menjadi sia-sia? Meskipun kebencian antara klan Xiao dan Istana Obat tak terbantahkan dan konfrontasi pasti akan terjadi. Siapa yang tahu kapan itu akan terjadi? Siapa yang tahu jika klan Xiao menjadi lebih kuat? Akankah klan Xiao masih membutuhkan dukungan dari ketiga klan saat ini? Akankah ketiga klan dan aliansi pedagang masih memiliki keputusan akhir atas pembagian keuntungan dan semua rencana lainnya? Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi hal yang tidak terduga? Tapi Zhen Bufan tersenyum percaya diri, mengambil teko dan mengisi ulang cangkir ketiga kaisar satu persatu. Lalu ia berkata, jangan khawatir, bagaimana mungkin Istana Obat menoleransi ini? Apa yang Anda mau? Semua toko di sekitar Xiao Mansion telah berganti pemilik hanya dalam beberapa hari. Dan ada begitu banyak wajah asing di sekitar. Apakah Istana Obat benar-benar mengawasi Xiao Mansion? Ini jelas menunjukkan bahwa Istana Obat tidak akan membiarkan Xiao pergi dan sudah tidak sabar. Jadi kekhawatiran Zhen Zhongfu sebelumnya sama sekali tidak perlu. Zhen Zhongfu dan Raja Monster sama-sama dipenuhi kegembiraan. Dan Zhen Zhongfu berbinar saat ia berkata, jadi selama Xuan menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memancing mereka keluar, masalah pasti akan muncul dan kita bisa bertindak. Wajah King Horan berbinar khawatir. Untuk memancing mereka keluar, Xuan harus meninggalkan kota Jusi. Bagaimana kita bisa menjamin keselamatannya? Zhen Zhongfu berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin seorang pria berprestasi besar bisa berhati lembut? Yang kita inginkan hanyalah alasan untuk menggulingkan Istana Obat. Jika Istana Obat ingin membunuh Xiao, kita punya alasan yang lebih baik lagi. Meskipun Anda dan dia punya hubungan persaudaraan, tapi saya dan dia juga punya hubungan bawahan. Leluhur klan Monster punya hubungan dengannya. Bufan dan dia juga punya hubungan kerjasama. Jika kita menggulingkan Istana Obat, bukankah itu balas dendam untuknya? Bukankah itu lebih sah? King Horan, Raja Monster dan Zhen Bufan merutkan kening. King Horan berkata dengan nada tidak senang dan jelas. Kaisar manusia, dengan kita berempat bergabung, kita sudah memahami situasinya. Kapan kita akan bertindak? Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunggu saat yang tepat.
Atau mungkin hanya alasan. Mengapa mengorbankan Xiuyan dengan sia-sia? Klan Xiu adalah klan cabang dari keluarga Zhen Anda, dan Xiuyan adalah jenius paling menjanjikan di ras manusia Anda. Apakah Anda benar-benar tidak peduli dengan keselamatan mereka? Menghadapi pertanyaan langsung King Horan, kilatan sinis di mata Zhen Zhongfu memudar. Ia memaksakan senyum dan berkata dengan canggung. Lihat, apa yang Anda katakan? Kaisar Iblis. Bagaimana mungkin? Zhen Pufan kemudian angkat bicara. Saya rasa kekhawatiran Kaisar Iblis perlu ditanggapi dengan serius. Zhen Pufan berbicara untuk melegakan Zhen Zhongfu. Ia memahami perasaan saudaranya Zhen Zhongfu. Bagi mereka yang berkedudukan seperti mereka, tidak ada yang tak terkorbankan demi kebaikan bersama, demi kebaikan ras mereka. Namun, ada beberapa hal yang tak bisa diungkapkan. Mengatakannya akan kehilangan landasan moral dan berujung pada kritik dan kencaman. Sambil melirik Zhen Zhongfu yang agak kesal, Zhen Pufan memberi King Horan dan Raja Mos tersenyum. Tolong mengerti. Lalu melanjutkan. Kita harus melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan Xiuyan. Coba pikirkan, bagaimana mungkin Xiuyan tidak tahu betapa kejamnya istana obat yang ingin membunuhnya? Orang yang ia kirim pastilah level bintang 8. Jika kita tidak menepati janji untuk memberi Xiuyan jaminan keamanan, bagaimana mungkin Xiuyan begitu bodoh hingga menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan dan mengambil resiko? Lagi pula, demi keegoisan, kita juga membutuhkannya untuk tetap hidup. Dengan kemimpinannya, kita bisa melawan istana obat. Selama pertempuran, istana Xiu akan berada di garis depan dengan pasukan terkuatnya. Ini tidak hanya akan berfungsi sebagai pencegah, tetapi juga akan meminimalkan kerugian kita sampai batas tertentu. Setelah mengatakan ini, Zhen Pufan tersenyum dan bertanya kepada Zhen Zhongfu. Saudaraku, apakah menurut Anda saya benar? Apa yang dikatakan Zhen Pufan memang masuk akal. Zhen Zhongfu menyeringai dan mengangguk, lalu menambahkan. Kalau begitu, sebelum Xiuyan meninggalkan kota, kita harus mengirim orang-orang kuat untuk menemuinya di luar kota Jusi. Ini seharusnya bisa menjamin keselamatan Xiuyan. Sepertinya ini satu-satunya strategi dan Zhen Pufan, King Horan, dan Raja Moser mengangguk setuju. Namun King Horan kemudian mengemukakan kekhawatiran baru. Mengingat kekuatan yang ditunjukkan Xiuyan kali ini, pasti ada seorang Dodi bintang 8 di antara orang-orang yang dikirim oleh istana obat untuk membunuhnya. Ini tidak diragukan lagi. Artinya, untuk menjamin keselamatan Xiuyan, kita harus mengirim seorang ahli bintang 8. Di antara para iblis, satu-satunya ahli bintang 8 yang bisa saya mobilisasi adalah tetua keempat, klan iblis darah saya. Dan karena hubungan klan iblis darah dengan Xiuyan, setiap gerakan tetua keempat pasti akan membuat istana obat waspada. Oleh karena itu, melindungi Xiuyan dengan seorang ahli bintang 8 kemungkinan besar membutuhkan perhatian cermat dari Kaisar Manusia dan Kaisar Monster. Zhen Zhongfu dan Kaisar Iblis terdiam sejenak. Ekspresi mereka muram. Istana obat memiliki lebih dari 1 Dodi bintang 8. Meskipun mereka tahu mereka semua berada di tahap awal bintang 8. Setelah bertahun-tahun, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada yang berhasil mencapai tahap pertengahan atau bahkan akhir bintang 8? Setiap terobosan bagi seorang Dodi bintang 8 tidak hanya melihat lompatan kualitatif dalam kekuatan, tetapi juga rasa bahaya yang lebih tajam. Hal ini terutama berlaku bagi para Dodi bintang 8 di dalam istana obat, yang tidak tahu pun memiliki kekuatan jiwa yang lemah. Bagaimana mungkin para Dodi bintang 8 yang dikirim oleh ras monster dan manusia untuk mendukung dan melindungi Xiuyan bisa menyembunyikan diri dari kekuatan jiwa mereka dari para Dodi bintang 8 istana obat? Lebih lanjut, untuk memastikan kepastian kematian Xiuyan dan untuk mencegahnya mendapatkan sekutu yang kuat, siapa yang tahu berapa banyak Dodi bintang 8 yang mungkin dikerahkan istana obat?
Jika seorang Dodi bintang 8 dari ras monster atau manusia tiba-tiba terbunuh di menghadapi kemungkinan yang sangat besar, biayanya akan tak tertahankan bagi ras monster dan manusia. Jen Pufan berbisik dalam keheningan. Kecuali Kaisar Do bintang 8 tingkat puncak turun tangan. Saya tidak bisa mengklaim kepastian mutlak. Dodi bintang 8 tingkat puncak bukan lagi sekedar pilar penopang bagi kekuatan apapun, melainkan pilar yang menjulang tinggi. Tatapan Jen Pufan perlahan menyapu 3 kaisar, menanyai mereka, namun juga mengisyaratkan kekuatan masing-masing ras. 3 kaisar menggelengkan kepala tanpa suara, sehingga suasana hati Jen Pufan bergejolak. Seperti badai salju yang tiba-tiba menatap kepingan salju yang menari-nari. Jen Pufan mengumpulkan kekecewaannya, mengalihkan pandangannya dan mengerutkan bibir. Karena kita tidak dapat menemukan solusi untuk saat ini, mari kita tingkatkan fokus kita pada Istana Obat dan klan Xiao. Pada titik ini, Jen Pufan berhenti, matanya berkilat tajam. Terkadang, mengikuti arus justru dapat menghasilkan hasil yang tak terduga dan ajaib. Hanya itu jalannya. Kaisar Monster mengangguk perlahan. Kita lihat saja nanti. King Huran berdiri dengan sedikit ketidakpuasan dan mengucapkan selamat tinggal. Semuanya sudah disepakati. Saya akan pergi sekarang. Kalau ada rencana untuk keselamatan Xiaoyan, kita bicarakan nanti. Oke. Zhen Zhongfu juga berdiri. Ayo kita kembali dan bicarakan ini dengan klan. Kepingan salju semakin tebal dan tiba-tiba keempat sosok itu menghilang di balik putihnya ke langit. Pagi-pagi sekali Shen membuka matanya yang mengantuk. Sun Er masih tidur di sampingnya. Rambutnya tergerai di bahunya yang halus, memperlihatkan dadanya yang indah dan montok. Tangannya yang lebar tak kuasa menahan diri untuk menutupinya. Ia tak berani menggosoknya karena takut mengganggu tidur indah sang putri. Ia hanya mengelusnya lembut, merasakan kehangatan di perut bagian bawahnya. Ia diam-diam bangkit, berpakaian dan berjalan keluar dari pintu yang tertutup rapat. Menghirup udara segar yang dipenuhi aroma bunga dalam-dalam. Kemudian Xiaoyan menyenandungkan sebuah lagu yang menenangkan. Di aula Xiao Mansion, para anggota inti berkumpul. Dia meniup teh yang baru diseduh dan menyesapnya beberapa teguk. Setiap sel di tubuh Xiaoyan berdenyut dengan rasa nyaman yang tak terlukiskan. Bagaimana keadaan Xiao Mansion akhir-akhir ini? Jangan khawatir Tuan Muda Xiao, semuanya normal. Jawab Le Salong sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk. Bagaimana dengan Istana Obat? Bagaimana dengan pasukan lain? Apa yang ada yang terjadi? Le Salong menatap Xiaoyan enggan merusak suasana santainya. Namun urusan bisnis tak bisa ditunda. Jadi Jenny berkata, banyak faksi telah mengunjungi kita beberapa hari ini, baik besar maupun kecil, menyatakan keinginan untuk menjalin hubungan dengan kita. Tidak ada aktivitas dari Istana Obat, tetapi hampir ada wajah-wajah baru di sekitar Istana Xiao. Istana dan mengawasi kita. Xiaoyan langsung merasakan urgensi situasi ini. Senyumnya memudar. Juga, lanjut Jenny. Kaisar Iblis telah mengirim pesan yang mengatakan bahwa Istana Obat tidak akan membiarkan ini begitu saja. Mereka meminta kita untuk ekstra hati-hati dan tidak meninggalkan kota Jushi kecuali benar-benar diperlukan. Jelas, diskusi puncak Cuesue sangat penting dan tidak ada informasi yang boleh bocor. Jadi King Huran hanya bisa mengingatkan Xiaoyan untuk waspada terhadap Istana Obat. Jadi perasaan hangat membuncak di hati Xiaoyan, tetapi kerutan dahinya semakin dalam. Hatinya terasa sakit. Mengingat pengaruh dan kekuatan Istana Obat yang begitu besar. Sekarang perseteruan mereka dengannya telah diketahui publik. Mereka pasti tidak akan menyerah dan menyelesaikan dendam mereka. Apakah dia akan terjebak di kota Jushi selamanya? Tidak mungkin. Jika seekor naga yang terpendam terperangkap di dasar sumur, ujung tajamnya akan terkikis. Bahkan jika suatu hari nanti ia mendapatkan kembali kebebasannya, ia bukan lagi seekor naga.
Meskipun ia masih bisa memamerkan taring dan cakarnya, ia paling banter hanya akan dianggap sebagai cacing yang sedikit lebih kuat. Namun kekuatannya telah terekspos. Istana Obat pasti akan mengerahkan Dodi Bintang 8 kali ini, dan Dodi Bintang 8 bukanlah tandingannya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya benar-benar harus mengadakan inti sihir untuk menembus ke Bintang 8? Tetapi, jika itu satu-satunya pilihan, saya khawatir kemajuan saya akan terhenti. Apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, suasana di aula terasa sangat mencekam. Begitu sunyi hingga terdengar suara jarum jatuh. Tiba-tiba suara guntur menggelegar di langit. Suyin mendongak melalui celah di kaca jendela. Ia melihat langit yang tadinya cerah sekarang tertutup awan gelap. Angin bertiup kencang dan hujan deras akan segera turun. Lei Salong yang sedari tadi diam angkat bicara. Kita sama sekali tidak bisa terus-menerus terjebak di kota Jusi. Itu akan berakibat fatal bagi perkembangan Tuan Muda Shio dan yang lainnya. Kemudian dengan senyum pasrah, ia berkata kepada Xiuyan. Namun Tuan Muda Shio, saya sarankan kita jangan meninggalkan kota Jusi dulu. Kita tunggu saja. Apakah Jing Wuchen bisa menguraikan peta dan liontin giok berwajah hantu itu? Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.